Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Fuad ya. Nah, hari ini selanjutnya kita akan belajar operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Nah, jadi untuk melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada pecahan, tentunya kalian sudah bisa kemarin adalah merubah bentuk pecahan terlebih dahulu ya. Jadi operasi hitung penjumlahan dan pengurangan memiliki kedudukan yang sama. Oleh karena itu, pengerjaannya itu dilakukan urut dari sebelah kiri ya. Namun, jika dalam soal terdapat operasi dalam tanda kurung, maka operasi dalam tanda kurung tersebut harus dihitung terlebih dahulu. Nah, di sini contohkan ya. Jika pecahan-pecahan tersebut memiliki bentuk yang sama, tentunya penyelesaian akan lebih mudah. Akan tetapi jika pecahan tersebut bentuknya berbeda, maka kalian harus menyamakan dulu bentuknya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana cara mengubah bentuk pecahan. Nah, sebelum kita menghitung ya, jadi langkah pengerjaannya adalah semua pecahan dapat diubah menjadi pecahan biasa atau campuran terlebih dahulu. Kemudian kerjakan operasi hitung urut dari sebelah kiri, kecuali jika ada tanda kurung. Kemudian setelah dihitung ketemu, sederhanakan hasilnya. Nah, langkah yang kedua adalah semua pecahan dapat diubah menjadi pecahan desimal ya, atau dalam bentuk sesuai yang ada pada soal. Kerjakan operasi yang ada dalam tanda kurung terlebih dahulu. Nah, ini jika ada tanda kurung. Nah, di sini contohnya kalian bisa perhatikan 1/4/5 dikurangi 0,25 ditambah 3/4 sama dengan titik-titik. Nah, penyelesaiannya adalah kalian rubah dulu ya, karena di sini ini adalah pecahan campuran, pecahan desimal, pecahan biasa ya. Nah, di sini dirubah, maka ada satu bentuk pecahan yang perlu dirubah, yaitu dari desimal. Nah, ini desimal ini kita rubah jadi pecahan biasa. Jadi 1/4. 1/4/5 dikurangi 1/4 ditambah 3/4. Nah, caranya, bagaimana caranya? 0,25 itu 0,25 sama dengan 25/100. Nah, ini kita sederhanakan. 25 dibagi 25 dapat 1, 100 bagi 25 dapat 4. Jadi hasilnya adalah 1/4. Nah, kemudian setelah seperti ini, pada penyebutnya ya, kita samakan. Di sini adalah ada 5, 4, 4. Nah, kita cari KPK dari 5 dan 4. Kelipatan persekutuan terkecil dari 5 dan 4 ya, yaitu ketemu 20 ya. Ketemunya adalah 20. Nah, jika kalian lupa caranya, kita cari KPK-nya seperti ini. 5, 4 ya. Kita bagi bilangan prima paling kecil yaitu 2. Maka dapat 5, ini dapat 2, bagi 2 lagi dapat 5, dapat 1. Kemudian bagi 3 tidak bisa, bagi 5. 5 bagi 5 dapat 1, ini dapat 1. Kita kalikan. 2 kali 2 4, 4 kali 5 20. Nah, maka di sini penyebutnya adalah 20. Nah, kalian lihat di sini 5 jadi 20 itu dikalikan 4, atau 20 dibagi 5 sama dengan 4. Maka yang bagian atas kita kalikan 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Terus bagian bawah atau penyebutnya di sini 4 menjadi 20 dikalikan 5, maka 1 kali 5 5. Terus di sini 4 jadi 20 sama dengan dikalikan 4 dikalikan 5, maka yang atas juga kalikan 5. 3 kalikan 5 15. Maka jadilah seperti ini. 1/16/20 dikurangi 5/20 ditambah 15/20. Kemudian kita hitung ya. Dihitung di sini 16 dikurangi 5 ya, sama dengan 11 ya. Kemudian 11 ditambah 15 sama dengan 26.
Jadi hasilnya adalah 1/26/20. Kemudian disederhanakan ya. Kemudian disederhanakan. 26/20. 26 bagi 20 dapat 1. Maka angka 1 itu ya ditambahkan dengan 1 yang ini ya. Jadi 2. Lebihnya berapa? 6/20 ya. Jadi kita sederhanakan lagi, 6/20 dibagi 2 dapat 3, ini dapat 10. Jadi 2, 3/10. Ini hasilnya. Nah, jadi caranya seperti itu anak-anak ya. Kita rubah dulu, kita samakan dulu bentuk pecahannya, kemudian dihitung dari sebelah kiri. Terus selanjutnya, bagaimana kalau seperti ini ya, ada tanda kurungnya ya, ada tanda kurungnya. Soalnya 2,75 ditambah 1/2 dikurangi 25%. Nah, kita hitung dulu yang berada di dalam tanda kurung. Harus dihitung dulu. Nah, ini pecahan campuran persen ya, pecahan campuran dan persen. Kemudian di sini dirubahnya jadi bentuk desimal. Nah, 25% menjadi 0,25 ya. Kemudian 1,5 menjadi 1,5. 1,5 dikurangi 0,25. Nah, bagaimana cara mengurangannya? Nah, kalian perhatikan terlebih dahulu. 1,5 dikurangi 0,25. Kita kurangi. 0 kurangi 5 tidak bisa kan. Nah, maka dari itu kita pinjam 1 jadi 10 ya. Di sini tinggal 4. 10 kurangi 5, 5. 4 kurangi 2 sama dengan 2, 1 kurangi 0, 1. Maka hasilnya adalah 1,25. 2,75 ditambah 1,25. 2 tambah 1, 3. 75 tambah 25, 1 jadi 4. Ini hasilnya. Nah, begitu caranya ya. Atau kalau kalian ingin lebih jelas caranya, kita hitung 2,75 ditambah 1,25. 5 tambah 5 10, nyimpen 1 ya. Di sini 8 tambah 2 10, nyimpen 1 lagi ya. 1 tambah 2 3 tambah 1 4. 4,00 sama dengan 4. Nah, itu hasil dari penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, kalian harus ingat, jika ada tanda kurung, maka kerjakan dulu yang berada di dalam tanda kurung ya. Jika ada tanda kurung, kerjakan terlebih dahulu yang berada di dalam tanda kurung. Untuk operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan, di sini ada beberapa contoh. Pak Guru akan mencontohkan bagaimana cara mengerjakannya. Yang pertama adalah 1/2 ditambah 2,25 dikurangi 3/4. 1/2 ditambah 2,25 dikurangi 3/4. Nah, di sini kalian bisa merubah atau menyamakan bentuk pecahannya. Di sini ada bentuk pecahan biasa, ada juga desimal. Nah, misalkan kalian merubah bentuk yang desimal menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu, yaitu 2,25. 2,25 ya. Itu bisa kita rubah menjadi 225/100 ya. 225/100. Nah, kalau kita sederhanakan, 225 dibagi 100 dapat 2, lebihnya 25/100. Nah, 25/100 jika kita sederhanakan lagi maka menjadi 1/4. Nah, di sini sudah menjadi bentuk pecahan campuran ya. Sekarang kita tuliskan kembali soalnya, yaitu 1/2 ditambah 2 1/4 dikurangi 3/4. Nah, di sini
penyebutnya 244, maka KPK-nya bisa digunakan 4 ya. 4 ditambah ini 4, di sini juga 4. Maka 2 itu menjadi 4 kali 2, maka yang atas juga kalikan 2. Jadi 2. Kemudian di sini tetap, yang ini tetap. Nah, sekarang kita tambahkan karena penyebutnya sudah sama, tinggal menghitungnya. Yaitu 2/4 ditambah 2 1/4 sama dengan 2 tambah 1 3/4 dikurangi 3/4. Nah, 3 kurangi 3 0 ya. Jadi hasilnya adalah 2. Nah, untuk nomor 1 hasilnya 2 ya. 1/2 ditambah 2,25 dikurangi 3/4 sama dengan 2. Berikutnya soal yang nomor 2 yaitu 75%, kemudian dikurangi 0,25 ditambah 21/4. Nah, di sini kalian misalkan kalau yang nomor 1 tadi kalian merubah menjadi bentuk pecahan biasa, misalkan yang nomor 2 kalian rubah menjadi bentuk pecahan desimal ya. 75% jadi desimal, 75/100 sama dengan 0,75. Nah, kemudian dikurangi 0,25 ditambah 21/4. 1/4 sama dengan 0,25 jadi 2,25. Nah, di sini kalian bisa menghitungnya. Bisa juga dengan cara bersusun, misal disusun 0,75, ingat komanya harus urut ya. Dikurangi 0,25. 5 kurangi 5 0, 7 kurangi 25, urut komanya 0. Jadi 0,5. Nah, kemudian 0,5 ditambah 2,25. Nah, ini bisa juga disusun ya. Ingat aturannya komanya harus urut. 0,5 ditambah ditambah 2,25 tambah ya 57,2. Jadi nomor 2 jawabannya 2,75. Atau kalau kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa, maka menjadi 275/100. Atau kita rubah jadi bentuk pecahan campuran, 275 bagi 100 dapat 2 lebih 75/100. 75 100 dapat 3 dapat 4. Jadi 2 3/4. Ini bentuk pecahan campurannya. Terus selanjutnya yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini kalian bisa melihat bahwa ada tanda kurung. Nah, aturannya jika ada tanda kurung maka harus dikerjakan terlebih dahulu. Kita tuliskan dulu soalnya. 1/4/5 dikurangi dalam kurung 0,2 ditambah 3/4. Nah, misal di sini yang di dalam tanda kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Di sini ada 2 bentuk pecahan ya, desimal dan biasa. Misal kita rubah jadi bentuk pecahan biasa ya, 0,2 jadi bentuk pecahan biasa, jadi 2/10 ditambah 3/4. Nah, KPK-nya berapa? Antara 10 dan 4. Nah, kalau kalian cari ya, difaktorkan KPK-nya ya. Nanti ketemu KPK-nya adalah 20 ya. Jadi 20. 10 menjadi 20 kali 2, maka yang atas juga kali 2 sama dengan 4. Kemudian 4 menjadi 20 kali 5, maka yang atas kali 5 jadi 15. Nah, 4 tambah 15, 19/20. Nah, ini yang berada di dalam tanda kurung
sama dengan 19/20. Nah, kemudian kita tuliskan hasilnya. Atau kita rubah dulu, ini bisa ya. Dalam bentuk pecahan biasa, 5 kali 1, 5 tambah 4 sama dengan 9/5 dikurangi dari hasil dalam tanda kurung ini, yaitu 19/20. Nah, misalkan di sini KPK-nya kita pakai 20 ya. Berarti yang ini tetap 19, kemudian yang sebelah sini yang 9/5, 5 jadi 20 kali 4, maka 9 dikalikan 4. 9 dikalikan 4 sama dengan 36. Nah, kemudian kita hitung 36 dikurangi 19 ya. 6 kurangi 9 tidak bisa ya, pinjam 1 tinggal 2, 16 kurangi 9 sama dengan 7. Kemudian 2 kurangi 1, 1. 17/20. Nah, ini hasil dari nomor 3, 17/20. Ini adalah bentuk pecahan biasanya. Biasa maksud Pak Guru ya. Bentuk pecahan biasa. Nah, bagaimana kalau kita rubah menjadi bentuk pecahan desimal? Karena di sini 20, maka kita lebih enak menjadi 100 ya. Jadi dikalikan 5/100, yang atas 17 dikalikan 5. 5 kali 1 5, 5 kali 7 35, jadi 85/100 sama dengan 0,85. Ini bentuk pecahan desimalnya ya. Silahkan kalian amati, kalian perhatikan penjelasan dari Pak Guru bagaimana cara mengerjakannya. Ini adalah hasil dari bentuk pecahan biasanya, ini bentuk pecahan desimalnya. Terus berikutnya adalah yang nomor 4 ya. Nomor 4, di situ kalian bisa melihat ada pecahan desimal dan pecahan campuran ya. Misal kita rubah menjadi pecahan desimal semua. Kita tuliskan dulu soalnya 0,85, kemudian dikurangi 0,27 ditambah 23/5. Nah, di sini ini masih bentuk pecahan campuran, kita rubah jadi bentuk pecahan desimal. Nah, 3/5 kalau kita rubah jadi desimal, misalkan penyebutnya jadi 10, berarti dikalikan 2, berarti 6/10 atau 0,6 ya, sama dengan 2,6. Di sini jadinya 2,6. Nah, jadi kalau kita hitung, kita susun, misal 0,85 dikurangi 0,27, kita kurangi dulu. 15 dikurangi 7 sama dengan 8. Nah, di sini tinggal 7 kan, tadi pinjam 1. 7 kurangi 25, jadi 0,58. Kemudian 0,58 ini ditambah 2,6. Ingat, jika penjumlahan dan pengurangan, maka pada pecahan desimal, maka tanda koma harus urut. Jadi penulisannya seperti ini, 2,6. Nah, ini ditambahkan ya, 8 tambah 0, 8. Kemudian 5 ditambah 6, 11. Ya, masih nyimpen 1 kan. 1 tambah 2, 3. Nah, hasilnya adalah 3,18. Nah, ini hasilnya dari nomor 4. Hasilnya adalah 3,18. Nah, terus selanjutnya nomor 5. Pada nomor 5, di sini kalian dapat melihat ada pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan campuran. Nah, misal kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran semuanya ya. Jadi 7,25 kita rubah jadi pecahan campuran sama dengan 0,25 sama dengan 1/4 ya. Jadi 7 1/4. 7 1/4. Nah, terus berikutnya kita tuliskan misal 15 4/5 dikurangi 7 1/4 ditambah 5 1/5. Nah, di sini ada
Penyebutnya 545. KPK-nya tentu 20. Berarti 15 20 berarti kalikan 4. 16 per 20 7. Sini 20 kali 5 per 20 ditambah 5 20 berarti kalikan 4 ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita hitung ya. Di sini 15 dikurangi 7 sama dengan 8. 16 dikurangi 5 11 per 20 ditambah 54 per 20. 8 ditambah 5 sama dengan 13. Kemudian 11 ditambah 4 sama dengan 15 per 20. Atau jika kita sederhanakan, dibagi 5 dapat 3, yang ini dapat 4, atau 13 3 per 4. Nah, demikian tadi ini ya anak-anak cara mengerjakan yang nomor 5. Nah, misalkan kalau kita rubah jadi pecahan desimal berapa? Nah, tinggal 3/4 kita rubah jadi pecahan desimal. Ini ya. Jadi 3/4 itu misal kali 25 sama dengan 75 per 100 sama dengan 0,75. Ini jadi 13,75. Nah, demikian cara mengerjakan yang soal nomor 5. Nah, kemudian silakan nanti kalian untuk soal yang nomor 6, 7, 8, 9 silakan kalian bisa kerjakan di rumah ya. Silakan kalian pause dulu videonya, tulis dulu soalnya, kemudian kerjakan di rumah. Ya, cukup sekian anak-anak. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.